Ya, alhamdulillah kita insya Allah tanggal 3 berangkat ke Rembang. Di acara tanggal 4 dari Sabtu, ada 2 acara di sana. Di tempatnya di kantor Dinas Perhutani Kota Rembang, itu pelatihan remaja dan orang tua. Pelatihan apa nih? Pelatihan baca Al-Quran. Ya. Oh. Jadi metode cepat, dan memang kita udah informasikan ini khusus mereka yang belum bisa sama sekali baca Quran. Tapi biasanya faktanya ada yang sudah bisa tapi masih terbata-bata. Nah, kita ikutkan menjadi peserta tambahan di situ. Tapi intinya sebenarnya ini kita ingin memberikan apa istilahnya semangat baru lah. Karena rata-rata biasanya orang yang sudah usia lanjut itu sudah putus asa, hampir istilahnya mereka sudah tidak punya keinginan untuk belajar lagi. Alasan yang susah, kamu sudah umur sudah tua. Nah, ketika kita mengenal metode Abyan ini sudah kita coba di beberapa tempat. Nah, di Rembang ini agenda Kodim bersama dengan Perhutani, ya ada beberapa rangkaian acara. Nah, salah satunya kita diminta untuk orang Kodim dan Perhutani ada ikut ya? Insya Allah mereka hadir, ikut hadir acara itu. Jadi di salah satu ruangan di kantor Dinas Perhutani Kota Rembang. Kan kita bicara soal apa? Metode ya. Metode tentang punya metode Abyan. Kelebihannya apa sih Abyan dengan Iqra atau Umi atau kiroah yang lain? Ada Iya. Spesifikasinya. Sebenarnya begini, kalau kita mau buatkan diagram bagaimana orang itu belajar Al-Quran, itu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan secara global itu ada 2 tahap sebenarnya kan. Jadi yang pertama itu tahapan belajar membaca. Nah, tahapan belajar membaca ini artinya apa? Dari belum bisa, kemudian sampai bisa baca lancar, ya, itu tahapan pertama. Yang penting dia bisa, dari belum bisa sampai dia bisa baca dan kemudian lancar. Nah, kalau bicara metodologi ada beberapa berarti yang kalau pengamatan teman-teman. Iya, hampir semua metode, ya? Hampir semua metode itu dia 2 tahapan, ada yang dipisah dan digabung. Kalau Iqra itu digabung, Iqra 1 sampai Iqra 6 itu mereka sebenarnya intinya di Iqra bagian awal itu kan mengenalkan huruf baru kemudian setelah itu tanda baca, ya kan? Ada metode Umi yang mereka juga istilahnya Umi 1 sampai 6 itu terkait dengan tadi membaca Al-Quran, mengenalkan huruf dan tanda baca. Baru kemudian Umi yang ke-7-8-nya itu tajwid dan gharib, ya, jadi penyempurnaan bacaan. Jadi secara garis besar mau yang Asyafi'iyah maupun yang metode yang lain, ada Qiraati atau yang ada metode Asakofi itu sama semuanya. Jadi intinya 2 tahapan besarnya itu adalah belajar membaca, gitu kan, dari belum bisa sampai bisa baca lancar, gitu ya. Baru yang tahap kedua itu menyempurnakan bacaan, yaitu dengan tahsin. Itu sudah masuk tajwid. Jadi tajwid itu dimulai dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwidnya, itu penyempurnaan baca. Nah, metode Abyan itu kita fokus sebenarnya kepada bagaimana orang yang belum bisa baca itu dalam hanya waktu 1 jam itu mereka bisa baca. Bisa baca dalam artian mereka mengenal huruf dan tanda baca. Jadi dalam waktu 2 jam. Iya, 1 jam dengan latihan baca setengah jam, mungkin ya 1,5 jam, 2 jam mereka sudah disuruh baca, ini baca apa, satu kata. Berarti ada tools ya? Ada tools ya? Kawan-kawan ada. Ya, jadi di dalam metode Abyan ini kita berikan satu lembar, ya, satu lembar tools yang ya. Jadi satu lembar ini sebenarnya ingin memberikan kesan bahwa belajar Al-Quran itu mudah kok, nggak perlu harus bukunya harus tebal, nggak harus gitu. Jadi di sini di tools ini satu lembar sudah berisi huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah dan juga ada rumus-rumus. Sehingga kalau misalnya belum hafal itu bisa sambil melihat gitu, sambil baca sambil melihat rumusnya.
rumus kalau tanda tanda A, I, U. Nah, berarti huruf yang ada tanda A maka huruf itu dibaca A. Huruf N misalnya ada tanda A berarti na. Huruf S ada tanda A berarti sa, kan gitu ya. Jadi hurufnya kita kenalkan dengan inisial huruf Latin. Jadi alif itu A, ba itu kita B. Yang kita ingatkan B, jangan ba. Kalau ba itu nanti apa istilahnya, beban memori hafalannya berat. Kalau ta itu kita ingatkan dia T, huruf T. Ta itu huruf T. Ta itu berarti TS, S tapi yang tipis. Nah, jim dengan huruf J dan lain sebagainya. Nah, itu metodenya. Sehingga orang yang apa istilahnya bisa mengenal huruf Latin, insya Allah bisa gitu ya. Bahkan ada kasus kemarin itu ya di Sukabumi, itu dia nggak mengenal huruf Latin, nggak bisa baca, nggak bisa baca sama sekali, tapi mereka langsung menghafal huruf Arabnya dan huruf Latinnya. Oh, kalau ini A, kalau ini B, ini T, ini J gitu. Jadi dia hafal hurufnya, huruf Arabnya sama huruf Latinnya. Ya. Nah, selain itu di samping satu lembar tadi itu, nah kita punya sesuatu ini, ya, punya sesuatu yang ini bisa menjadi sebuah permainan kartu, yaitu kartu huruf hijaiyah. Ya, jadi satu ini huruf A, alif sampai huruf ya. Nah, ini kita punya beberapa bendel kartu yang nanti kita akan acak satu permainan dari 5 orang bisa menggunakan 3 bendel atau 4 bendel. Nah, yang nanti di samping juga ada tanda-tanda, ada yang kecil yang ini merupakan tanda-tanda A, I, U, An, In, Un, sukun, tasdid dan sebagainya ada di sini. Nah, bagaimana cara mainnya? Nah, kita ini sebenarnya sudah pernah membuat simulasi. Ini sebenarnya seperti main kartu. Jadi kalau misalnya ada 3 orang nih ya, kita lagi ketemu di pos ronda, lagi ngumpul kayaknya tuh ada orang-orang lagi ngumpul di situ, kemudian ada yang belum bisa baca Quran, 2 orang kita bagi-bagi aja kayak bagi kartu begini, gitu ya. Nah, kita kasih 4 kartu atau 5 kartu lah, gitu ya, 4 kartu ya, 5 kartu. Nah, terus silakan dibuka satu-satu, buka, gitu kan. Nah, taruh sini. Ini huruf apa? Oh, gitu. Gitu. Huruf apa? Nah, nanti kan mereka nanti dikasih ini, dikasih tool. Nah, coba dicari. Nah, huruf yang bentuknya ini huruf apa? Oh, huruf Z. Nah, kita coba buka lagi. Taruh sebelahnya. Lagi. Nah, itu huruf apa? Ini huruf D. Nah, huruf D, gitu kan? Sebelahnya lagi. Huruf ini J. Nah, huruf J kan gitu. Yang satu lagi. Kenapa? Ini kan hafalannya dia. Nah, ini hafalannya dia. Tapi dia kan ngelihat juga. Iya, betul. Akhirnya apa? Ketika yang dibuka 4, yang dibuka 4, yang dibuka 4, artinya apa? 12 huruf. 12 huruf. Iya, Sama-sama gitu ya. ngingetin ya. Iya, 12 huruf. Sama-sama Nah, sehingga ngingetin. kita satu-satu dicek. Ini huruf apa? Nah, dicek di situ dia kan megang juga. Nah, huruf apa? S, gitu kan? Jadi biar huruf S. Terus ini huruf Zal ya, DZ. Ini huruf H, gitu. Nah, ini sambil melihat situ. Artinya kalau misalnya dia sudah pernah mengenal huruf, dia pasti akan bisa nyebutin. Berarti dia sudah pernah ikro 1 atau ikro 2. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak masih tahu sama besar, sekali, dia benar pasti ya. ngelihat itu. Iya. Dicari-cari, nggak apa-apa, Iya, cari-cari. bisa. Karena memang kita buat kesannya supaya sambil main kartu bisa. Nah, nanti kan sudah selesai nih huruf-hurufnya ini kan. Misalnya ada 3 orang, berarti ya 3 orang ditambahin lagi misalnya sampai ininya habis. Tambahin lagi udah 3 kan, nanti taruh di bawahnya lagi kan. Nah, ketika semua sudah dibuka semua, nah baru kita mainkan. Kita ambil 5 huruf nih, misalnya gitu ya. Ini Nah, gini ya. Nah, ini ba. Nah, gini misalnya. Baju. Baju. Nah, berarti dia cari hurufnya lagi ya. Jadi nanti kita ambil misalnya 3 huruf ini. Nah, baru tanda bacanya dimainkan. Ya. Nah, setelah hurufnya semua sudah dibuka kan mereka lihat ini. Buka, kita ambil dari itu berapa huruf gitu, 5 yang bisa dibaca misalnya ya.
ba badaja gitu ya, gitu ya. Nah, artinya kita huruf 3. Nah, ini kan kita ambil tanda, ada tandanya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tanda baca. Tanda baca dalam huruf Arab itu ada 3, ya. Di atas, ya kan? Berarti dia dibaca A. Kalau tandanya di bawah, berarti dibaca I. Kalau tandanya seperti angka 9 miring dibaca U, ya. Nah, maka ini tadi huruf. Nah, gitu. Jadi untuk ngulang-ulang lagi selalu kita tanya, ini huruf apa? B. Nah, B ada tanda di atas, tanda A, berarti bacanya ba. Nah, gitu ya. Ini tadi huruf apa? D. Ada tanda di bawah, berarti bacanya D. Ya. Badiju. Nah, gitu kan. Jadi ini huruf apa? Selalu ditanya, ini huruf apa? Ini huruf apa? Tanda di atas berarti bacanya ba. Ini huruf apa? D. Tanda di bawah itu kan sudah I. Jadi tanda di atas A, ada tanda di bawah berarti bacanya D. Ya kan? Nah, kalau misalnya mau ditambahin lagi, bikin lagi hurufnya kan, dicari kata-katanya. Nah, kata-kata yang ada itu bisa diacak, gitu kan? Tandanya dibalik-balik bisa. Iya, bisa di atas, ini Nah, di bawah, gitu kan? ya ganti di bawah, ya, oh gitu. Iya. Oh, bisa di mana nih? Jadi berada. Misalnya ini ganti Iya. iya. Budaja atau Budiju, nah, gitu kan? Itu ternyata besok kalau kita mau ketemu Pak Mukti. Budija. Budija, nah, gitu kan? Budija. Gitu. Jadi itu sebenarnya mainnya gitu, di huruf-hurufnya dibagi-bagi semua, sudah selesai dibagi lagi sampai terbuka semua huruf di meja itu, nah baru dimainkan, gitu ya. Mainkan. Jadi suasananya santai. Nah, kalau sudah selesai, main lagi kita kan gitu. Main lagi. Nah, untuk apa? Untuk mengulang-ulang lagi. Ya, tapi dengan mungkin tadinya 3 huruf. Nah, sekarang kita bikin 4 huruf atau 5 huruf. Gitu. Jadi pakai al tadi kan, ada al, jadi alif, lam, ini ada sukun. Nah, kita mainkan sukun ini baru a i u ya, a i u. Karena baru an i u, baru sukun, ada sukunnya, ada tasdidnya. Ini ikro satu. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita ingin mainkan itu suasananya dari suasana santai dan mereka seperti main kartu gitu. Nah, selesai begitu ini lagi diberesin. Nah, terus mereka gantian ngocok. Ayo yang itu ngocok. Ah, gitu. Gitu kan. Jadi sampai mereka bisa tahu semua ya huruf. Dikocok ya kayak main kartu, dikocok begini kan. Sudah, ayo bagiin 5 lagi. Itu tadi gitu kan. Itu diputar-putar sampai kemudian begitu selesai semuanya ya huruf hijaiyah bisa. Nah, sebenarnya kalau cuma 3-4 orang, kita punya ini yang bisa ditempel di dinding ya. Ini huruf hijaiyah, khusus huruf hijaiyah. Oh, ini buat berapa orang nih? Iya, yang 3 orang misalnya kita tempel, misalnya lagi di pos ronda, kita tempel aja begini kan, pakai paku apa gitu. Nah, dia nanti bisa ngelihat huruf hijaiyah, ini huruf apa kan. Nah, ada huruf hijaiyahnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa? Ini membantu untuk mengenal hurufnya. Kalau sudah kenal, tinggal tanda-tanda bacanya. Saya tinggal 2 aja. Hanya 2 saja, mengenal huruf dan tanda baca. Dia pasti bisa baca. Iya. Gitu. Betul. Nah, yang kemudian kita ingin berikan mengenal hurufnya itu bisa lebih mudah, lebih cepat. Itu kita kelompokkan lagi sebenarnya. Gitu. Bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya yang mirip sehingga menghafalnya gampang gitu ya. Jadi misalnya alif sama hamzah gitu kan. Nah, itu dikumpulkan. Ini sama-sama A. Sama-sama huruf A. Ya kan? Terus kemudian huruf B ya, huruf T, huruf TS. Kemudian huruf N. Ya, huruf N sama huruf Y. Ini bentuknya sama, hanya beda titik. Ya kan? Nah, kalau ada titiknya di bawah B, kalau titiknya di atas N. Nah, di samping lah ditaruhlah satu kelompok, dikelompokkan. Jadi B, T, S ya. Kemudian N sama Y itu dikelompokkan. Itu ada ininya di situ ya, di lembar huruf itu yang baru ya, itu ada nanti kan. Jadi ada 2, satu hurufnya urut, yang kedua hurufnya bisa dikelompokkan sehingga
hafal mudah. Beda titiknya aja. Kalau titik 2 di atas T, kalau titik 2 di bawah Y. Nah, gitu ya. Gitu. Titik 3. Nah, terus kemudian jim, ha, kha ini dikumpulkan. Huruf bentuknya sama, bedanya apa? Titiknya. Nah, itu sebenarnya memudahkan. Jadi kalau orang ini kan ini ada 30 huruf nih. Kalau dia sudah hafal alif hamzah berarti 2 huruf. Ya, ba, ta, sa, nun sama ya 5 huruf. Ya, jim, ha, kha udah 10 huruf. Dan itu bisa dalam waktu 10 menit hafal dia. Tinggal diinget-inget aja kan, oh 10 menit nih. Nah, berikutnya baru ya, daza, roza, mirip-mirip, bentuknya mirip-mirip. Tambah 4, ya kan? Nah, sudah hafal tambah 4. Nah, sebelum mereka misalnya kita tanya lagi ini huruf apa? Pakai kartu misalnya gitu ya, ini huruf apa? Nah, kalau yang ini sudah harus hafal nih misalnya gitu. Dalam waktu 10 menit 50 dia harus hafal. Nah, sehingga dalam waktu setengah jam sambil latihan huruf ini, sambil kemudian mereka menghafal 2 ini kan bentuknya sama ini. Bedanya titik 3, ini nggak ada titiknya, ini ada titiknya. Ini nggak ada titik, ini ada titik. Ini nggak ada, ini bentuknya sama. Jadi ngapalin ini apa? Ini S tebal, ini S lebih tebal lagi, SHO. DHO beda ya kan, jadi dihafal bentuk-bentuknya terus sampai terakhir yang bentuknya beda. Terakhir kan Pak Kof ini kan sama, hampir mirip ya, titik 1, titik 2 ya kan. Nah begitu huruf K, La, Ma, Na udah di atas, Wa belum ya, A belum ya, La belum, Ya udah di atas, A udah di atas. Jadi ini yang di terakhir yang mereka harus hafalkan, yang bentuknya nggak sama, beda sendiri. Iya, itu terakhir tinggal 6 huruf gitu. Jadi artinya dalam relatif dalam waktu 2 jam lah, misalnya sambil latihan bacanya itu sudah langsung bisa. Gitu. Meskipun mungkin tergantung hafalan hurufnya. Kalau dia hafal lebih dari separuh huruf, itu relatif mudah ketika kita sodorkan ini bacanya apa, itu mereka langsung bisa oh ini huruf ini, oh tandanya ini. Huruf ini ada tanda ini kan gitu ya. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadi satu metode yang kita harapkan ini terasa mudah gitu loh. Meskipun ya banyak metode-metode yang lain yang dikatakan ini belajar mudah baca Al-Qur'an banyak kan gitu ya. Tapi dengan beberapa istilahnya modifikasi kita bisa membandingkan bahwa ini yang paling efisien dari si waktu. Okay? Waktunya. Artinya sekali pertemuan langsung bisa baca. Nah, nanti untuk memperlancar bacanya itu latihan bacanya bisa mau pakai Iqra, mau boleh, mau pakai apa saja, mau pakai buku Umi boleh. Itu untuk latihan baca. Latihan baca huruf sama tanda huruf. Nah, itu bisa dipakai Iqra, pakai As-Syafi'i, pakai buku-buku apa saja untuk latihan baca nggak masalah. Jadi ini artinya apa? Ini shortcut gitu loh. Jadi metode yang sangat singkat untuk di tahapan awal yang itu akan menentukan pembelajaran berikutnya lebih cepat gitu ya. Sehingga kalau kita pakai Iqra misalnya ya, Iqra 1, Iqra 2 itu tandanya baru A. Nah, kenapa tandanya A? Karena dia fokus menghafal huruf gitu. Nah, sehingga menghafal huruf itu tanda yang IU-nya, an, in, un, yang lainnya nggak perlu dikasih tahu. Nanti baru Iqra 3 itu IU, gitu ya. Iqra 4 baru an, in, un. Nah, tapi ketika kita metode di sini, kita kenalkan huruf dengan semua rumus yang ada. Artinya kalau latihan baca langsung Iqra 3 bisa, nggak perlu langsung Iqra 1, nggak perlu dari Iqra 1 langsung Iqra 3. Ya, karena apa? Iqra itu hanya latihan baca saja. Nah, setelah mereka bisa baca lancar, baru mereka dibimbing oleh guru-guru taksin ya, atau guru-guru ngaji di tempat masing-masing untuk tajwid dan penyempurnaan baca begitu. Jadi BWA hanya memberikan motivasi di awal sehingga orang-orang yang hampir putus asa atau hampir nyerah ya dari sisi semangat belajarnya ini bisa bangkit kembali ya. Beberapa istilahnya jamaah yang sudah usia lanjut di beberapa tempat. Nah, itu mereka sangat luar biasa ya. Ada yang tadinya sudah nggak mau belajar, udah putus asa, ketika ternyata mudah ya, gampang ya, semangat lagi kan. Nah, disitulah kemudian kita berharap bahwa ini menebar manfaat yang luar biasa, bahwa kemudian
ada metode-metode banyak yang sudah dikenal di masyarakat. Nah itu hanya ya istilahnya pilihan-pilihan saja. Ya, artinya mau setelah ikut Abdian mau lanjut Iqra monggo, gitu kan? Mau lanjut apa istilahnya Umi silakan kan gitu ya. Mau lanjut pakai kitab As-Syafi'iyah monggo nggak apa-apa gitu. Karena memang kita hanya memberikan metodenya, toolsnya, dan kemudian latihan bacanya itu bisa pakai kitab apa aja gitu. Itu saya kira yang kita ingin kemudian dirasakan kemudahan dari metode Abdian ini. Begitu kira-kira. Sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang dimana orang-orang tua ini biasanya di usia berapa, remaja sampai orang tua? Sebenarnya kalau remaja metodenya ini apa istilahnya bisa pakai metode-metode umum ya kan, tapi orang tua ya ini maksudnya membantu mereka yang mungkin dari sisi kemampuan hafalannya udah dari sisi semangat belajarnya sudah apa istilahnya sudah hampir hilang lah gitu, karena usia kemudian kesulitan dan sebagainya. Tapi kalau memang remajanya memang faktanya mereka banyak yang belum bisa baca, bisa juga diajarkan buat remaja, bisa. Toh nanti ini hanya mengantarkan, dan biasanya remaja kan lebih cepat. Cuma memang beda pendekatan, ya kan? Kalau orang tua mungkin dengan bahasa yang lebih formal ya. Kalau anak muda kayaknya harus dengan guyon. Nah, mungkin dengan kartu, metode kartu ini bisa juga diterapkan untuk anak-anak muda. Anak muda gaul yang misalnya komunitas bikers, motoris gitu kan, atau misalnya tongkrong-tongkrongan gitu ya. Nah, udah mainnya kayak kartu nih anak-anak muda ya, daripada ngobrol gitu kan, sambil ngobrol aja gitu. Sejam selesai main kartu begini. Nanti mereka akan rindu. Kapan lagi kita main kartu lagi ya? Tapi main kartunya bukan kartu itu, kartunya adalah kartu hijaiyah. Ah gitu. Kartu hijaiyah. Insya Allah bisa, untuk remaja insya Allah bisa. Insya Allah ini sangat luar biasa. Ini alat-alat peraganya ini bisa membantu orang dengan cepat bisa langsung baca Al-Quran. Jadi memang perkata-perkata memang semua tuh tahap-tahap awal harus ada bantuan, ada tools yang harus bisa dijadikan satu ini ya sarana atau wasilah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah Ustaz. Insya Allah. Ini yang menemukan siapa Ustaz? Ini Kiai Umar Sidik. Jadi beliau ketika sakit itu kemudian merenung sambil membayar gimana caranya gitu ya. Saya nggak tahu prosesnya ya. Yang jelas bahwa ketika beliau apa istilahnya merenungkan metode cepat, itu pasti beliau sudah belajar banyak metode, karena hampir semua metode itu pendekatannya sama. Iya. Nah, saya sebenarnya dari rumus yang beliau buat itu saya minta izin, ini kalau saya punya metode yang lebih sederhana dan lebih mudah, bagaimana? Saya lupa. Oh, nggak apa-apa, silakan. Kalau bisa lebih mudah lagi silakan. Nah, akhirnya saya buat ringkas itu. Jadi huruf itu yang dikenal itu hanya A, I, U, An, In, Un, panjang A, panjang I, panjang U. Terus kemudian sukun sama tasdid, udah itu aja tanda. Gak usah rumit-rumit. Tanda itu aja, tanda dalam arti itu aja. Gitu. Jadi nanti satu-satu akan kita bahas gitu ya. A, I, U, An, In, Un, panjang A, panjang I, panjang U. Jadi cuma A, I, U saja semuanya itu. A, I, U kalau double An, In, Un. Ya, kalau panjang A, panjang I, panjang U. Ya. Terus kemudian sukun sama tasdid, udah itu aja. Tanda. Jadi artinya kalau mau menghafal tanda itu nggak perlu banyak. Nah, baru kemudian pelan-pelan aplikasinya seperti apa tanda sukun itu, tanda tasdid itu gimana, tanda double ya, tanda double. Dan itu hampir di semua metode begitu. Ya, cuma bedanya misalnya kalau di Iqra itu dia fokus di Iqra 1, Iqra 2 itu belajar huruf, dia mengenal huruf sehingga tandanya hanya A saja. Nah, baru di Iqra 3 baru IU gitu, ya kan? Nah, di Iqra 4 baru An, In, tapi di situ sudah masuk apa istilahnya catatan-catatan, bacanya harus benar, hurufnya harus hafal. Jadi artinya kenapa orang yang belajar Iqra 1, Iqra 2 itu butuh waktu berbulan-bulan, ya karena sambil membaca itu harus benar gitu. Kalau belum benar masih ada yang salah, ada yang lupa, nggak boleh lanjut, ngulang lagi.
Maka ini yang kemudian membuat sebagian orang di beberapa tempat itu merasa berat ya, metode Iqra ini merasa berat, dan kemudian banyak yang tidak lanjut ya. Iqra 1 bertahun sampai Iqra 2 ada yang sampai 6 bulan itu nggak naik Iqra 2. Ya, Nah begitu gitu kan. Nah waktu di Sorong itu kayak Umar mengajarkan langsung kepada ibu-ibu yang dia sudah 6 bulan itu Iqra 2 nggak naik lanjut. Akhirnya begitu diajarin begini terus disuruh baca Iqra 3 bisa gitu. Jadi langsung Iqra 3. Iya, langsung Iqra 3. Kenapa? Sudah A I U. Sudah mengenal tanda A I U. Ibu kan sudah mengenal huruf tuh. Nah, langsung tandanya di A I U. Dan itu A I itu ada Iqra 3. Lalu langsung baca Iqra 3. Bisa. Langsung baca satu kata, dua kata, satu kata. Bisa gitu. Senangnya luar biasa gitu. Kenapa? Ya hanya dalam waktu tidak sampai 1 jam, 50 menit ya. Jadi itu ada testimoninya dulu nyampaikan. Jadi hanya dalam waktu 5 menit saya belajar metode Abyan, itu saya langsung bisa Iqra 3 gitu. Ya ini maksudnya jadi ada perbedaan masing-masing, ada kelebihan dan ada kekurangan. Sehingga kalau ini dipadukan dengan Iqra, maka ini diajarkan di awal satu pertemuan dan kemudian Iqra dijadikan buku latihan membaca. Nah, begitu sehingga akan cepat itu orang Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 itu mungkin 1 bulan sudah langsung tidak perlu 6 bulan 5 bulan kan begitu. Nah itu artinya ada beberapa metode yang hampir mirip lah, semua hampir mirip. Jadi mengenal huruf, kemudian tanda bacanya A I U, An In Un, bacaan panjang, sukun, tasdid, udah itu aja hampir semua buku itu. Ya, tinggal nanti penerapannya aja. Kalau di sini ada beberapa tambahan. Kalau misalnya ada sukun sama tasdid, maka sukunnya dikalahkan, yang dimenangkan tasdidnya, gitu. Nah itu hanya catatan-catatan, tapi sebenarnya itu masuk dalam hukum sukun. Ya tanda tasdid, tanda double. Tanda double itu berarti hurufnya 2. Huruf yang pertama itu sukun, nah, gitu. Huruf yang kedua ngikutin tanda. Jadi sebenarnya muter-muter di situ aja. Tandanya nggak banyak tanda, cuma ada beberapa aplikasi yang pengecualian lah terkait dengan itu, dan itu masuk dalam pembahasan tajwid atau ngorib. Itu sudah masuk ke level 2 gitu. Nah level 2 itu saya kira istilahnya banyak yang akan bisa bantu lah dari guru-guru Iqra, guru-guru ngaji gitu ya. Saya kira tidak ini. Nah yang menjadi tantangan itu justru di tahap awalnya ini, orang-orang yang tadinya sudah nggak semangat, kehilangan semangat, bahkan mungkin sudah putus asa, dapat metode yang mudah begini jadi semangat lagi gitu. Bisa langsung Ya, bisa baca pertama Quran ya. untuk mu'alaf ini, untuk mu'alaf yang memang mereka dari awal belum pernah mengenal huruf hijaiyah, ini akan sangat membantu gitu. Sangat membantu dan memudahkan untuk mereka melanjutkan belajarnya itu. Gitu. Karena kita dari awal kita nggak mengatakan sampai selesai belajar 1 jam 2 jam terus kemudian selesai belajarnya, enggak. Ini baru tahap awal, ini baru pembukaan dan ini akan memudahkan proses berikutnya. Nah proses berikutnya itulah yang harus dijalani, gitu kan? Sehingga ini memang harus didukung sama guru-guru ngaji yang mereka mengajarkan Al-Quran di daerah, sehingga ini akan mempercepat proses orang bisa belajar Al-Quran. Nah ketika istilahnya mereka sudah mendapatkan Al-Quran dari BWA, mereka sudah bisa membaca. Jadi semangatnya ini berbarengan atau seiring gitu ya. Jadi mereka senang mendapatkan Al-Quran, tapi mereka belum bisa baca. Nah kita kasih dengan metode yang mudah sehingga mereka bisa baca ya, sehingga ada kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa begitu kira-kira. Insya ya nanti kita ke Rembang ya tanggal 3, 4, 5 terus nanti di pertengahan bulan Desember kita akan ke Jawa Timur ya, di 5 provinsi, Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Ponorogo dan Magetan. Ya, ada di desa-desa di pinggir lereng-lereng gunung di daerah sana, dan banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, meskipun ini baru sebagian kecil wilayah, masih banyak daerah yang lain, tapi ini menjadi satu yang kemarin kita sudah lihat kondisinya, dan insya Allah kita akan ke sana ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mendukung program ini.